Tapi di sini ada tapinya teman-teman. Jadi nggak asal ambil uang dari warung langsung ya teman-teman. Jadi ada caranya. Bagaimana caranya saya pakai uang dari hasil warung. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bunda Gazandra. Tentunya salam ubah ora mama, salam sehat dan salam sukses untuk kalian semuanya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya bakalan ngebahas tentang beberapa hal yang beberapa kali dan banyak sekali di komen yang tanya tentang hal ini. Nah, apa itu? Dan jangan lupa buat kalian yang baru gabung, subscribe dulu, like dan komennya, jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung aja Bunda mau ngebahas tentang apa, yaitu ini adalah sesuatu yang sering sekali ditanyakan sama beberapa subscriber juga di komenan video beberapa video saya. Dan di sini saya mau menjelaskan ya teman-teman. Jadi saya sebutkan beberapa komen yang masuk di videonya Bunda, yaitu ini ada Mbak Evitasari. Jadi Mbak Evitasari ini bertanya, terus untuk makan sehari-hari gimana Bun gitu. Dan ada lagi dari Mama Mikaela, yaitu Kios Mika ya. Beliau bertanya, apakah untuk kebutuhan dapur dan kebutuhan anak-anak dan kebutuhan Bunda, misalnya belanja sayur dan lauk pauk, kebutuhan Bunda untuk beli bedak dan lain-lain, apakah Bunda menggunakan uang hasil warung? Bagaimana cara menyisihkan uang tersebut Bunda? Nah, oke, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Jadi saya juga bakal ngebahas tentang ini. Untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman, kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan kebetulan suami itu kerja. Jadi saya tidak semuanya ambil dari warung. Kalau misalnya semuanya saya ambil dari warung, otomatis warung yang akan jadi taruhan ya teman-teman. Karena warung saya itu masih warung kecil. Jadi kalau untuk semua kebutuhan saya ambil dari warung, saya belum bisa. Ya belum berani teman-teman, karena untuk pendapatan juga sudah sering saya bahas ya, kalau kisarannya sekitar segitu ya, satu harinya omsetnya tidak menentu. Nah, jadi suami kerja dan itu nanti dibagi-bagi untuk kebutuhan setiap hari, kebutuhan anak dan juga keperluan rumah yang seperti kebutuhan kayak beli sabun mandi apa segala macam itu. Dan saya nggak jauh-jauh sih belanjanya, jadi belanjanya hanya di warung sendiri tapi tetap saya bayar teman-teman, karena kalau kebutuhan untuk 1 bulan itu kan lumayan banyak, nggak mungkin saya ambil semua dari warung ya. Nah, jadi untuk sehari-hari itu ya tetap saya pakai uang dari gaji suami ya teman-teman. Untuk kebutuhan anak juga sama. Tapi kalau misalnya kebetulan ada mungkin kebutuhan yang mendadak dan mungkin kurang atau gimana, nah saya baru ambil dari warung. Tapi di sini ada tapinya teman-teman. Jadi nggak asal ambil uang dari warung langsung ya teman-teman. Jadi ada caranya. Bagaimana caranya saya pakai uang dari hasil warung. Nah, jadi saya akan ulangi lagi dan saya akan kasih tahu ke kalian lagi cara saya untuk mengambil uang dari hasil warung itu seperti apa. Jadi yang seperti di video yang sebelumnya. Nah, di sini saya sudah ada beberapa lembar uang pecahan ya teman-teman. Jadi ini ada 20.000. Maaf kameranya kebalik karena saya pakai kamera depan, jadi uangnya kebalik ya teman-teman. Jadi ini ada uang 20.000. Nah, ini ada 10.000, ada 5.000, dan juga ada 2.000, ada juga 1.000, dan juga nggak ketinggalan ada 1.000.
kericik dan juga ada 500-an ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kenapa harus banyak gini ya pecah-pecahannya, itu karena ada beberapa yang harus kita tahu. Jadi kalau untuk yang 20.000 misalnya, 20.000 ini kalian sisihkan misalnya setiap hari, itu diwajibkan jika kalian bisa di angka 20.000, atau mungkin 50.000 juga boleh, ataupun 100.000 juga boleh. Jadi sebisa kalian. Jadi kita targetkan aja, kita fokuskan per hari 20.000 masuk ke celengan. Nah, ini nanti kalian bisa pakai misalnya untuk membantu mengembangkan warung. Jadi kayak misalnya mau nambah barang atau mau nambah dagangan seperti itu. Nah, di sini ada yang 10.000. 10.000 ini kalian bisa juga pakai untuk kebutuhan darurat, untuk kebutuhan pribadi kalian. Jadi per hari kalian 10.000, terserah mau berapa lembar. Kalau misalnya kalian bisa cuman satu lembar nggak apa-apa, itu juga udah lumayan ya kalau misalnya 1 bulan. Dan kalau misalnya kalian mau 2 lembar atau mau 3 lembar, itu terserah kalian. Jadi disendiriin ya, 20.000 sendiri, ini 10.000 juga sendiri. Dan ini yang 5.000 bisa juga kalian pakai untuk misalnya kalian mau nambah kayak alat untuk warung, misalnya mau beli rak, mau nambah etalase, atau mungkin mau ngumpulin untuk beli showcase, atau untuk nambah es krim seperti itu. Jadi 5.000 ini bisa kalian simpan, kalian sisihkan per hari, itu kalian wajibkan, terserah mau berapa lembar ya sama teman-teman. Jadi ini juga dipisah. Nah, kalau yang 2.000, nah ini juga misalnya kalian bisa buat apalah, terserah. Misalnya ini tabungan buat anak atau apa gitu, kalian juga bisa nih 2.000 per hari masukin ke tabungan. Kalian bisa pakai apa itu, celengan yang dari plastik atau yang dari kaleng, apalah itu, sebisa kalian ya. Ini juga bisa, misalnya ini buat anak ya gitu, masukin. Dan yang 1.000 ini juga sama, ini kalian bisa buat apa, misalnya buat bantu listrik. Misalnya kalian ada beban untuk es krim atau apa namanya tuh, showcase atau apa gitu. Jadi kalian bisa apa namanya, bisa atur sendirilah. Jadi untuk yang jumlah ini nanti untuk apa, jumlah ini untuk apa. Jadi kegunaannya itu masing-masing ya teman-teman. Jadi warung tetap aman dan kebutuhan kalian juga bisa tetap terbantu, walaupun nggak banyak, nggak 100% gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini 500 dan 1.000 itu jangan remehkan uang receh ini ya teman-teman. Saya bener-bener ngebuktiin dari yang 1.000-an ini, saya kalau lihat 1.000-an yang kayak gini tuh gemes. Jadi biasanya saya langsung sisihkan untuk saya masukkan ke celengan. Dan kalau yang ini terserah kalian per hari mau berapa. Misalnya kayak saya, misalnya ada 5, itu 5 saya masukkan semua ya. Emang sih kalau dimasukkan bunyinya klenting, tapi kalau kalian bisa rutin, misalnya per hari kalian ada berapa masukan, itu nggak akan kerasa, lama-lama akan menjadi banyak. Dan juga yang ini teman-teman, ini 500 kalian bisa berapapun bisa ya, misalnya dalam jumlah 3.000 tapi 500-an semua. Dan ini saya juga pisahin, 500-an sendiri, 1.000-an sendiri. Nah, jadi cara saya tuh seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak kebutuhan pribadi ya, tadi saya pakai misalnya yang 10.000 ini. Nah, itu kebetulan misalnya saya pengen beli apa, dan nggak perlu juga kan merepotkan suami. Jadi kayak nggak harus juga uang dari suami, mungkin saya bisa beli dari uang yang saya tabung ini tadi. Jadi bisa ngebantu juga, misalnya pengen beli nambah-nambah untuk beli lauk, itu juga bisa. Jadi kayak kalau ibu-ibu rumah tangga tuh kan biasanya nih banyak banget acara, kayak ada hajatan atau apa, kita pasti
nyumbang apa itu kalau udah lagi musimnya pasti banyak, mungkin dalam 1 bulan bisa beberapa kali. Nah ini juga bisa untuk membantu teman-teman. Jadi terserah kalian untuk yang 10.000, untuk yang apa nih 20.000, kalian mau berapa lembar per hari, itu sesuai kemampuan dan sesuai sama pemasukan kalian per hari. Jadi nggak dipaksakan, tapi sebisa kalian. Cuman kalau kalian nanya dari mana atau bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari, cara saya seperti ini. Jadi tidak semuanya 100% saya ambil dari warung. Jadi suami tetap kerja supaya apa ya, tujuannya supaya warung juga tetap berkembang dan terus nambah barang. Jadi kalau misalnya mungkin nanti dagangannya sudah semakin banyak, warung juga sudah semakin besar, mungkin tabungannya juga semakin besar, jadi bisa juga untuk membantu lebih banyak kebutuhan pribadi kita. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang intinya tuh mereka sudah bisa tercukupi dari hasil jualan warung mereka ya, karena ya itu tergantung kita cara mengatur keuangannya seperti apa. Jadi pintar-pintar kita untuk mengatur keuangan warung, benar-benar harus hati-hati, karena kalau enggak memang itu nanti dampaknya ke warung kita juga. Jadi kadang beberapa pasti bingung, kok warungnya gini-gini aja, nggak ada perubahan, sudah jalan berapa, misalnya sudah 1 tahun atau apa, nggak ada perubahan. Nah mungkin kalian bisa cek di situ, apa mungkin kalian selalu memakai uang warung tanpa kalian sadari, uang modalnya itu selalu berkurang. Jadi kalau bisa dicatat, jadi kalau misalnya kalian ambil apa atau mungkin kalian pakai uang berapa, di situ kalian bisa mengetahui berapa sih yang udah dipakai selama 1 bulan untuk kebutuhan pribadi kayak gitu. Jadi kalian bisa paham di situ kenapa warungnya tidak berkembang atau warungnya masih begini-begini aja. Jadi kalau misalnya kalau menurut saya ya, kalau pengalaman pribadi saya, kalau warungnya masih kecil atau masih merintis, nggak bisa juga kita 100% mengandalkan dari warung. Kalau misalnya bisa, mungkin suami bisa kerja untuk membantu kebutuhan pribadi juga ya. Tapi mungkin setiap orang nggak sama, itu tergantung masing-masing orang ya teman-teman, caranya seperti apa. Jadi kalau misalnya di posisi saya sendiri, cara saya seperti itu. Jadi untuk membantu misalnya ada kekurangan kebutuhan pribadi, saya ambil dari tabungan tadi yang 10.000 atau apa. Tapi itu semua terserah kalian sih. Kalau misalnya kalian mau pakai yang ini untuk membantu kebutuhan pribadi kalian juga nggak masalah, atau yang ini juga nggak masalah. Yang penting kalian pinter-pinter aja gimana caranya supaya semuanya aman, terkendali, kebutuhan pribadi aman dan warung juga aman gitu teman-teman. Sekali lagi maaf jika ada salah-salah kata dari apa yang saya sampaikan, karena mungkin dari teman-teman semuanya tidak semua berpikiran sama seperti saya. Tapi kalau ini yang saya sampaikan adalah pengalaman dari pribadi saya ya teman-teman. Di awal video dulu udah sekitar 7 bulanan saya juga pernah membahas tentang ini, cara saya menabung agar warung saya berkembang, dan itu saya sudah membuktikan benar-benar memang sangat-sangat bermanfaat sekali dan berhasil teman-teman. Sampai sekarang juga saya masih menerapkan itu. Nah untuk yang kericik ini, yang tadi 500 dan 1.000 ini saya tidak bongkar, karena kalau tidak benar-benar butuh dan terdesak, saya tidak membongkar yang recehan tadi, yang 500-an dan 1.000-an yang koin, karena itu aman ya, karena koin itu aman. Mungkin butuhnya kalau misalnya kita sendiri kehabisan seperti itu, nanti saya tukarkan seperti itu. Dan sebenarnya juga ada pemasukan lain, kayak misalnya kita ada kardus itu kita bisa kumpulin, botol-botol kita bisa kumpulin untuk bisa kita jual ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Dan untuk kalian yang bertanya dan mau komen tentang
warungnya Bunda. Bunda sudah jelaskan di sini, dan untuk kalian yang mau bertanya-tanya boleh komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata dari penyampaian saya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obah hora mamah. Sampai jumpa lagi di next video.